terima kasih. Sesi siang yang pertama ini kita mulai dari timnya Pak April Laksana. Kepada yang terhormat Pak April, dipersilakan Pak April, waktunya 10 menit Pak April. Oke, siap Pak Adi, mohon izin untuk mengambil alih ya Pak. Prof, izin tadi saya keluar masuk. Tadi Ya, internet dan senang laptopnya agak sedikit amat ya. deh. Oke Prof, ini saya ingin memberikan satu laporan kemajuan ya dari hasil penelitian kemarin. Jadi memang ya alhamdulillah lah gitu kan, memang ada sedikit kendala dan juga ada hal-hal yang memang yang waktunya tidak bertepatan lah gitu. Nah, ini penelitian yang saya lakukan itu tentang strategi pengembangan digital tourism sebagai promosi pariwisata di Provinsi Banten. Nah, kebetulan saya sebagai ketua pengusulnya yaitu April Laksana dan juga Pak Kennedy dan juga Pak Basuki Rahim Setia Permana. Kebetulan saya juga yang di tim Pak Kennedy itu yang tentang evaluasi potensi yang digital tourism juga, Prof. Jadi masih satu ini. Oh iya, benar-benar. Iya. Oke, siap. Oke, dari latar belakangnya itu yang mungkin yang kita ketahui lah dari COVID 3 tahun yang lalu, dari 2019 sampai 2022 ini mungkin yang lebih dampak terkena dalam pariwisata itu dari 2020 ya Prof ya. Nah di sini Iya. ada beberapa penurunan besar daripada wisatawan yaitu dari yang internasional dan juga domestik. Itu penurunannya sebesar 87,81% yang mengalami penurunan sebesar 4,27% itu dari domestiknya. Jadi ya dari, kesempatan ini saya coba untuk bisa memberikan satu ini ya, gambaran terhadap teman-teman juga ya di tengah situasi yang sulit tersebut, perkembangan teknologi menjadi angin segar ya bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk bisa bertahan dan berkembang di tengah pandemi. Nah, kunci utama para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif bertahan di tengah pandemi adalah memiliki kemampuan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi yang baik. Ketiga itu apabila dikomunikasikan salah satunya adalah dengan digital tourism. Jadi digital tourism merupakan salah satu strategi yang efektif dalam mempromosikan berbagai destinasi dan potensi pariwisata di Provinsi Banten melalui berbagai platform. Artinya digital tourism itu tidak hanya sekedar mengenalkan namun juga menyebarkan keindahan pariwisata secara luas untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara berkunjung ke Provinsi Banten. Selain itu, ternyata perkembangan teknologi saat ini menjadikan industri pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor yang mengalami digitalisasi dengan pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Oke. Jadi metode yang saya coba gunakan itu dengan menggunakan metode metode penelitian deskriptif kualitatif dan juga kita melihat daripada kajian yang melihat perkembangan website pariwisata yang ada di Provinsi Banten. Nah, teknik pengumpulan datanya itu menggunakan teknik pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan observasi dan dokumentasi. Pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan cara mengamati keadaan di lapangan, di mana ya kita coba untuk bisa mendatangi daripada objek wisata yang memang terkena terdampak COVID. Terus dalam penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap kebijakan, strategi, dan keputusan pemerintah dalam pengembangan pariwisata berbasis internet di Provinsi Banten. Selain itu, observasi juga dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap website pariwisata Provinsi Banten, review atau ulasan di internet tentang pariwisata di Provinsi Banten dan jejaring sosial. Nah, kita di sini menggunakan analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini kita untuk bisa melihat daripada sebuah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, yaitu seperti strength. Kekuatan adalah kompetensi khusus yang dimiliki digital tourism Provinsi Banten yang berakibat pada kepemilikan unggulan komparatif oleh usaha di pasaran. Kita lihat daripada sisi weakness-nya itu kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam hal tersebut keterampilan dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi digital tourism Provinsi Banten.
Nah, yang ketiga itu opportunity, yaitu peluang atau kesempatan yang biasanya tidak datang berulang-ulang dan dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga diperlukan antisipasi dan waktu yang tepat untuk melihat berbagai peluang digital tourism Provinsi Banten. Nah, yang terakhir yaitu dengan analisis SWOT-nya itu dengan threat, ancaman adalah suatu kecenderungan lingkungan yang tidak menguntungkan yang dapat merugikan posisi digital tourism Provinsi Banten. Nah, di sini saya menggunakan matriks yaitu interval factor evaluation, di mana kekuatannya itu di sini ada beberapa indikasi, itu mendapatkan skor sekitar 2,46. Nah, lalu di sini ada kelemahannya. Di kelemahannya itu mungkin kita agak sedikit mundur gitu kan, dengan hasilnya itu, minus 0,18. Nah, di sini ada ancaman. Nah, dari ancamannya itu kita mendapatkan skor sekitar 0,4. Dan di sini ada kesempatan. Nah, di kesempatan ini dari beberapa variabel dan indikasi yang kita coba, apa namanya, observasi, kita mendapatkan 3,24. Lalu di sini ada, eee, aduh sorry sorry sorry, sebentar. Nah, di sini kita coba untuk bisa menggambarkan bahwa daripada opportunity dengan weakness kita mendapatkan satu kemunduran yaitu di 0,18 dan 0,4 sehingga mengalami sebuah penurunan dan menjadi bagian kelemahan dalam berbagai aspek internal sehingga kesempatan yang semestinya mendapatkan keuntungan menjadi sulit untuk dicapai. Nah, untuk itu strategi yang tepat digunakan adalah alternatif strategi 3 yakni meringankan kebijakan, penguatan informasi digital, memodifikasi sistem dan cara mengelola website dengan up to date pada setiap waktu secara berkelanjutan dan berkontinu, sehingga mampu meminimalisir ancaman agar dapat dihindari. Nah, unsur pariwisata memiliki kesempatan yang sangat besar dalam meningkatkan kembali atmosfer wisata domestik dan internasional akibat dampak COVID dengan media digital. Nah, berikut ada beberapa strategi yang direncanakan dari aspek weakness dan opportunity yang biasa dilakukan untuk mengembangkan digital tourism Provinsi Banten sebagai berikut. Di sini kan ada 8 poin ya Prof ya. Jadi yang pertama mungkin strateginya Provinsi Banten dan dinas terkait bisa memperbanyak jumlah website pariwisata pada daerahnya masing-masing serta melakukan up to date informasi dengan membuat konten di dalam website yang tersedia di masing-masing daerah. Nah, yang kedua Provinsi Banten dan dinas terkait bisa membuat sistem pariwisata yang saling terhubung dan terintegrasi dengan beberapa aplikasi website untuk memudahkan para wisata dalam bertransaksi dengan aplikasi lainnya. Yang ketiga, Provinsi Banten dan dinas terkait bisa melakukan hubungan kerjasama bersama pengembang jasa internet jaringan untuk mengoptimalkan search engine optimization atau SEO pada sebuah aplikasi website agar menaikkan qualify dari traffic, quantity traffic dan ranking traffic untuk memudahkan wisatawan dalam mencari tempat tujuan serta keputusan para wisatawan dalam menyesuaikan keinginan yang dibutuhkan. Nah, ini ada beberapa poin juga pemerintah Provinsi Banten dan Dinas Pariwisata serta dinas-dinas yang terkait dapat meningkatkan promosi pariwisata digital tourism di berbagai event daerah yang mampu menampilkan kebudayaan dalam bentuk iklan, edukasi di mana budaya dijadikan unsur terpenting bagi setiap daerah untuk menaikkan kearifan lokal yang terdapat di setiap daerah masing-masing untuk mempromosikan wisata yang ada di Provinsi Banten. Nah, yang kelima yaitu pemerintah Provinsi Banten dan Dinas Pariwisata mampu bekerjasama dengan Dinas Kominfo serta provider jaringan internet yang ada untuk bisa memperluas akses jaringan internet yang luas di sebuah daerah-daerah, yaitu mungkin di daerah terkecil dan juga yang benar-benar yang jauh daripada jangkauan internet. Nah, yang selanjutnya itu pemerintah Provinsi Banten dan Dinas Pariwisata memberdayakan masyarakat dalam konsep Community Based Tourism atau CBT untuk menjadikan pelaku utama dalam kemajuan sebuah daerah wisata masyarakat setempat. Dengan itu masyarakat menjadi bagian dalam pelaku pembangunan pariwisata, masyarakat mampu memobilisasi komunitas untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan pariwisata. Yang ketujuh yaitu Provinsi Banten dan Dinas Pariwisata serta Dinas Kominfo dalam pengembangan media digital di daerah-daerah. Baik Pak April, langsung Siap. luaran Pak April, mohon maaf. Oke, siap siap siap. Izin ini kesimpulannya mungkin lebih ke melakukan, apa namanya, strategi WO yang menjadi fokus komunikasi serta koordinasi dari internal untuk melakukan evaluasi-evaluasi
pada penerapan digital tourism. Yang kedua, Dinas Pariwisata Banten masih belum up to date dan lainnya. Nah, di sini luaran yang kita dapat, alhamdulillah, yaitu kita bisa terbit pada jurnal ekonomi SCN di Sinta 4. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, Prof. Mohon izin terlalu panjang kata-katanya. Mungkin terima kasih kepada Bapak Hadi selaku daripada penyedia dan juga Bu Prof. Mutia, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Keren April. lah. Baik, terima kasih Pak April. Berikutnya kepada yang terhormat Ibu Maulida Nur. Sudah hadir Ibu Maulida Nur? Sudah hadir belum? Izin masuk Bapak, punten saya mewakili Ibu Maulida selaku anggota timnya. Siap, silakan Kebetulan Ibu. Ibu Maulida sedang ada kegiatan, Pak. Baik, silakan Ibu, silakan. Share screen Bapak Ibu, punten. Apakah sudah tampil, Prof? Punten, Bapak Ibu. Oke. Saya izin menjelaskan ya Bapak Ibu terkait dengan kemajuan dari penelitian dosen pemula. Di sini kami mengusulkan terkait dengan persepsi guru terhadap pendidikan multikultural di pendidikan anak usia dini, yang dimana diketuai oleh Ibu Maulida Nur MPD, selanjutnya sebagai anggota ada Pak Ahmad Hidayat MPD, dan saya Novita Sari MPD. Selanjutnya, di sini terkait dengan latar belakang pada penelitian ini, terdapat keragaman yang dimiliki di Indonesia. Ada keragaman di Indonesia yang merupakan salah satu bentuk kekayaan budaya bangsa yang bernilai tinggi, yang menjadi contohnya di sini adalah bahasa. Selanjutnya, semestinya keberagaman tidak menjadikan sesuatu yang dipermasalahkan apabila sejak dini anak diajarkan mengenai pendidikan multikultural. Sekolah seringkali menjadi tempat yang tidak sensitif budaya, sehingga terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan untuk kelompok yang dianggap sebagai minoritas. Selanjutnya, sebelum mengerjakan pendidikan multikultural pada anak, maka gurunya hendaknya semestinya harus lebih paham terlebih dahulu terkait dengan pendidikan multikultural. Selanjutnya, terkait dengan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui persepsi guru PAUD terhadap pendidikan multikultural. Terkait metodologi penelitian, di sini kami menggunakan metodologi kuantitatif, di mana untuk fokusnya menggunakan studi kasus dan menggunakan dalam penelitian ini kami memilih satu orang guru di salah satu guru pendidikan anak usia dini yang ada di Kota Serang dan 2 orang guru PAUD yang ada di Kabupaten Serang. Kami menentukan subjek penelitian di sini berdasarkan di mana lokasi penelitian, karena ada banyak suku bangsa di Provinsi Banten, yang ini didukung oleh data Kemenprin di tahun 2016, di mana kawasan Banten tercatat ke dalam 20 kawasan industri yang terbesar gitu. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Di sini poin-poin yang kami temui, ada yang pertama adalah terkait dengan narasi guru tentang pendidikan multikultural. Yang kedua, ada konstruksi keadilan dalam keragaman budaya di sekolah. Yang ketiga, ada kendala guru dalam dalam mengajarkan pendidikan multikultural. Nah, narasi guru tentang pendidikan multikultural, di sini dari hasil wawancara, narasi tentang pendidikan multikultural di setiap guru berbeda-beda. Namun rata-rata guru sepakat bahwa pendidikan multikultural pada anak usia dini penting kehadirannya, meskipun ada satu guru yang berpendapat bahwa pendidikan multikultural pada anak usia dini belum saatnya untuk diberikan. Selanjutnya, masih sebatas mengenai pendidikan
pendidikan mengenai macam-macam adat, suku, ya. Mangga dilanjut Bu. Tadi nggak ada suaranya soalnya, mangga Oh dilanjut iya, Bu. iya. Macam-macam adat, suku, budaya, dan bahasa. Tetapi mereka melewatkan betapa pentingnya mengajarkan anak untuk memahami bahwa setiap daerah memiliki cara dan kebiasaan yang berbeda-beda. Selanjutnya, terkait dengan luaran dan target dari ketercapaian PDP ini, luaran wajibnya kami mempublikasikan jurnal ilmiah pada jurnal terindeks Sinta 2. Di sini kami sudah alhamdulillahnya sudah terbit Bapak di Sinta 2 pada jurnal obsesi. Nanti untuk keluaran tambahannya kami membuat buku bahan ajar dan alhamdulillah juga sudah terbit dan sudah memiliki hak cipta. Ini kami mempublikasikan jurnal ilmiah pada Sinta 2, judulnya adalah terkait dengan persepsi guru terhadap pendidikan multikultural di pendidikan anak usia dini. Ini sudah terbit alhamdulillahnya, dan ini terkait dengan hak bahan ajar, ini sudah terbit juga. Dan yang terakhir adalah ini berupa buku cetaknya, sampulnya, dan ini surat keterangan terkait dengan proses penerbitan buku. Dan yang terakhir adalah untuk rencana penelitian selanjutnya, kami mengharapkan penelitian selanjutnya mengenai cara-cara anak memahami terkait dengan keberagaman. Oke, terima kasih Bapak Ibu, Prof. Mutia. Sekian yang saya sampaikan terkait dengan hasil laporan kemajuan dari PDP ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Novitasari. Terima kasih atas Iya, penjelasannya Bapak. dari tim Ibu Maulidanur. Terima kasih Ibu. Berikutnya dari tim Ibu Ratu Yustikarini. Ya, Pak. Baik, Bu. Berikutnya dari tim Ibu Ratu Yustikarini sudah hadir atau perwakilannya Bapak Fikri? Sudah hadir belum? Belum sepertinya, Pak. Di akhir Belum, saja ya, Pak, di skip. Iya, semuanya pada pengen di akhir nih, bingung kitanya nih. Panitia bingung, pada pengen minta mundur, maju, mundur. Oke, berikutnya Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, dipersilakan Pak Ibrahim. Pak Ibrahim. Ya, ada Zoom-nya doang nih. Nggak tahu HP-nya doang kali yang nongolnya, ya. Pak Ibrahim. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap, lanjut Pak Ib, lanjut. Silakan presentasi. Ya. Sudah ada nggak dikirim nggak Pak itunya Pak? Sudah dikirim kan ya? Sudah Pak. Di Pak Ib ada nggak Pak? Sayanya pakai HP nih nggak ini kayaknya. Bisa HP, minta tolong nggak? mohon dibantu Bu Laksmi yang punya Pak Ibrahim, Bu Laksmi. Siapa? Sebentar Pak Ib. Standby Pak Ib, standby. Izin share screen, Pak. Siap. Oke, silakan Pak Ibrahim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof, yang terhormat Ketua LPPM, dan Bapak-Bapak peneliti yang saya hormati. Baik, saya akan mempresentasikan laporan penelitian saya dengan Bu Leni dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi yang berperan pada tingkat literasi keuangan syariah pada mahasiswa Muslim di Kota Serang. Latar belakangnya adalah di Pulau Jawa memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia dengan jumlah penduduk 152
sekian, dan di Banten memiliki nilai presentasi literasi keuangan terendah di antara daerah lainnya dengan nilai 11,78%. Seperti yang ditunjukkan dalam tabel di samping ini. Bu Laksmi, slide-nya Bu. Halo ya, terdengar nggak Pak? Terdengar Pak Im, nggak? lanjut. Slide-nya Pak Bu Laksmi, punten slide-nya, maaf. Slide-nya yang latar belakang Bu Laksmi. Ya. Banten memiliki nilai presentasi literasi keuangan terendah di antara daerah lainnya dengan nilai 11,78%, seperti yang ditunjukkan dalam tabel di samping ya. Masyarakat di Banten masih memiliki tingkat bakat dan kesadaran yang rendah dalam keuangan syariah menurut temuan tersebut. Next, Bu Laksmi. Nah, ini adalah penelitian terdahulu ya, pengertian literasi keuangan syariah ya, dengan metode analisis deskriptif regresi linear berganda. Terus hasil tingkat literasi keuangan syariah pada masyarakat sekitar pondok pesantren terdiri dari 18% yang berpendidikan baik 31%, yang berpendidikan cukup 40%, berpendidikan kurang, dan 11% tidak berpendidikan. Nah, literasi keuangan syariah ya pada mahasiswa program studi ekonomi syariah di Bogor finansial literasi ya, jadi rata-rata tingkat literasi keuangan mahasiswa adalah 86,45% memiliki tingkat literasi keuangan yang dipengaruhi oleh indikasi IPK. Terus selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran adalah nih ya, kerangka pemikirannya literasi keuangan syariah, terus sikap dan perilaku keuangan, pengetahuan keuangan, faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan, jenis kelamin, terus universitas, IPK, sumber informasi, tingkat religi ya. Terus selanjutnya adalah Bu Laksmi, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode probability sampling. Jumlah sampel yang digunakan adalah yaitu 150 responden. Teknis pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan cara menyebar kuesioner dan wawancara kepada 150 mahasiswa muslim di perguruan tinggi swasta di Kota Serang. Ini adalah jenis kelamin, universitas, IPK, dan PPT-nya nggak bergerak, Pak. PPT-nya tidak bergerak. Diklik, Pak, biar bergerak ke bawah. Klik, klik, klik gitu. Bu Laksmi, mohon Bu, dari tadi sudah saya gerakan, tidak itu ya Bu, tidak bergerak ya Bu. Terus harus diklik, nggak boleh pakai kursor. Dia kalau pakai kursor nggak bergerak. Diklik. Udah. Lanjut, Pak. Udah nih, udah bergerak. Iya, baik, Prof. Ini hasilnya variabel linear, jenis kelamin, universitas, IPK, sumber informasi, religiositas, ya, terus jenis kelamin berpengaruh signifikan, ya. Terus untuk universitas berpengaruh signifikan, IPK tidak berpengaruh, terus sumber informasi tidak berpengaruh, dan religiositas tidak berpengaruh. Jadi tingkat literasi keuangan untuk universitas, kategori universitas signifikan ya. Jadi pemetaan tingkat literasi keuangan syariah mahasiswa muslim di Serang berdasarkan universitas itu berpengaruh. Terus implikasi berdasarkan hasil penelitian tingkat literasi keuangan syariah mahasiswa muslim di Kota Serang,
adalah sekitar 50,2% dan tergolong sufficient literate atau mahasiswa harus meningkatkan pengetahuan mereka tentang keuangan, khususnya mengenai keuangan syariah, menambah wawasan tingkat produk dan jasa keuangan syariah agar mahasiswa bisa mulai memanfaatkan produk-produk keuangan syariah, tidak hanya produk tabungan tapi juga produk-produk investasi. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memperoleh informasi-informasi keuangan melalui keluarga 4,67% dan media 31,33%. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh OJK untuk memberikan program edukatif keuangan syariah melalui media agar program edukasi tersebut lebih terjangkau oleh mahasiswa. OJK dapat memberikan edukasi keuangan syariah dalam bentuk video yang interaktif dan berdurasi singkat melalui plafon media sosial seperti Instagram, YouTube, Twitter, dan lainnya agar materi edukasi lebih mudah dipahami dan diterima oleh mahasiswa. Plafon media sosial tersebut juga mendapat manfaat oleh industri jasa keuangan syariah sebagai media promosi agar dapat menarik minat mahasiswa untuk memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan syariah. Hal ini disebabkan mahasiswa aktif dalam menggunakan plafon media sosial tersebut, ilmu yang diperoleh langsung luaran Pak Ibrahim. Ya, luaran kami adalah di owner sudah terbit ya Prof Mutia, sudah terbit ini luarannya, dan juga di sini jurnalnya Pak Tinta berapa itu Pak? Tinta 3 Prof. Owner saya pernah dengar di mana ya owner? Iya. Iya ya. Oke, Tinta 3 ya Pak. Tinta 3 Prof. Ya. Terus tambahannya apa Pak? Luaran tambahan? Di sementara di ini Prof dulu Prof, di International Journal of Management ini Prof baru Submit. ya. Oke. Oke, baik, terima kasih. Udah publish kayaknya Pak Ib. Ya. Udah publish kayaknya itu. Yang mana? Yang ini udah publish. Pengeluaran tambahannya kayaknya udah publish ini. Belum itu, belum ada tulisan itu tuh, receive-nya, acceptance, publish itu belum ada ya Pak ya? Di situ status publish Pak Ib. Oh ya, sudah publish nih Prof. Sudah publish Pak. Linknya disertakan nggak Pak Ib di laporannya? Iya ada linknya ada nih. Ada. Linknya ada, iya di bawahnya ada. Berarti itu belum keedit kali yang itu. Iya. Yang sebelah abstrak itu Tapi Pak itu Ib. jurnal internasional ya Pak ya? Iya, jurnal internasional ya Prof. Tapi bukan bereputasi ya? Iya Prof. Oke. Siap. Baik, makasih Prof. Makasih Pak Ibrahim. Cukup Pak Ibrahim. Ya. Baik, terima kasih Prof. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Ibrahim. wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibrahim di sela-sela kesibukannya. Presentasi. Terima Ya, kasih Prof. Pak Ib. Lagi akreditasi. Ya, semangat Pak, semangat. Moga-moga dapat yang terbaik. Iya, Amin. baik Prof. Terima kasih doanya Prof. Terima kasih Pak Ib. Ya. Baik, berikutnya kepada yang terhormat timnya dari Ibu Rini Dwi Septiani. Silakan Ibu Rini sudah hadir. Ya Pak ya. Baik, silakan. Maaf sudah terlihat Pak untuk PowerPoint-nya ya. Sudah Ibu. Sudah bisa dimulai supaya langsung ya. Ya, di slide show saja Bu.
Di F5 dulu, Bu. Ya, siap. Mau akreditasi tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Hasan Ali Yusuf SES MM ya, selaku Rektor Unida. Dan yang terhormat Ya, ini. Bapak Punten. Mohon maaf Pak Ibrahim, di mute dulu. Ya, dan yang terhormat Ibu Prof. Dr. Hajah Mutia SMT. Dan yang saya banggakan rekan-rekan dosen peraih hibah penelitian dosen pemula, peraih hibah penelitian di Universitas Bina Bangsa. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rini Dwi Septiani selaku ketua tim daripada penelitian ini, dan rekan saya Bapak Iron Fajrul Aslami selaku anggota timnya. Di sini kami akan memaparkan laporan akhir dari penelitian kami yang berjudul Rancangan e-modul English for Specific Purpose atau ESP, berbantuan Canva untuk meningkatkan pemahaman materi bahasa Inggris bagi mahasiswa hukum. Dengan berkembangnya teknologi yang pesat mendukung berkembangnya proses pendidikan yang dinamis, salah satunya yaitu membutuhkan elektronik modul atau modul elektronik yang memungkinkan bisa diakses oleh mahasiswa di mana saja dan kapan saja dengan berbantuan keberadaan smartphone Android. Sebelum melakukan penelitian tersebut, tentunya kami melakukan observasi awal dan ditemukan beberapa masalah, yaitu ketersediaannya bahan ajar English for Specific Purpose masih terbatas, dan dosen dituntut menyediakan bahan ajar ESP agar proses perkuliahan menghasilkan pemahaman materi dan hasil belajar mahasiswa yang optimal, dan dibutuhkan sebuah model digital khususnya bagi mahasiswa yang bukan jurusan bahasa Inggris untuk mendukung proses belajar mengajar yang efektif dan efisien baik secara tatap muka maupun daring. Penggunaan e-modul untuk English for Specific Purpose untuk mahasiswa hukum di Universitas Bina Bangsa, khususnya Fakultas Hukum ini sangat dibutuhkan. Karena mengingat kebutuhan pasar global yang mungkin mahasiswa ketika lulus dan masuk ke dunia kerja, banyak perusahaan industri internasional membutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan bahasa asing dengan baik. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu menghasilkan bahan ajar bagi mahasiswa hukum, merancang dan mengembangkan modul berbantuan aplikasi Canva. Yang ketiga yaitu mengukur efektivitas e-modul dalam membantu meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam mata kuliah bahasa Inggris hukum. Berikut adalah teori yang kami gunakan dalam penelitian ini. Model penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian pengembangan EDI, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Dalam analisis, kami melakukan analisis masalah tersebut, potensinya, dan kebutuhan e-modul bagi mahasiswa, dan yang kedua yaitu desain, menentukan aplikasi yang akan digunakan. Tentunya yang kami pilih yaitu aplikasi Canva untuk melakukan desain atau tema dalam pembuatan e-modul. Dan yang ketiga yaitu development, pengembangan sebuah rancangan yang telah dirancang sebelumnya dengan mengembangkan melalui aplikasi Canva digital dan uji validasi oleh para validator yakni ahli materi, ahli bahasa, dan ahli media untuk mengetahui kelayakan e-modul yang telah dirancang dan dikembangkan. Yang keempat yaitu implementations, yaitu uji kepraktisan dan uji keefektifan yang dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa. Pada tahap ini, dosen dan mahasiswa diberikan lembar angket kepraktisan untuk mengetahui kepraktisan e-modul yang telah dikembangkan. Yang kelima, yaitu tahap evaluasi, perbaikan e-modul berbasis Canva digital yang telah diberikan masukan oleh para ahli. Selanjutnya, yaitu ada metodologi teknik analisis data yang kami gunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari skor penilaian dari lembar penilaian validasi ahli materi
ahli bahasa dan ahli media, serta angket kepraktisan yang diberikan pada dosen dan mahasiswa hukum. Data kualitatif diperoleh dari masukan atau saran yang diberikan oleh ahli materi, ahli bahasa, dan ahli media. Berikut adalah uji yang kami gunakan, itu uji kelayakan, uji kepraktisan, dan keefektifan. Ya, modul berbasis Canva dapat dinyatakan efektif apalagi apabila nilai rata-rata mahasiswa di atas 75. Berikut adalah hasil penelitian hasil penelitian kami. Gambar yang pertama yaitu tampilan cover ISP modul berbasis Canva. Pada tampilan ini memuat judul modul dan identitas penulis. Dan gambar yang kedua yaitu salah satu tampilan materi ISP English modul berbasis Canva untuk mahasiswa hukum. Materi yang ada pada ISP modul ini merupakan materi dalam ruang lingkup berkaitan dengan ilmu hukum sendiri. Dan yang ketiga yaitu materi yang terdapat contoh daripada materi yang terdapat dalam e-modul berbasis Canva dan dibuat terintegrasi secara online dengan link-link sumber belajar seperti YouTube, website, atau browser yang memungkinkan dapat memudahkan mahasiswa untuk mendapatkan informasi lebih seperti video, audio, atau latihan online lainnya. Berikut adalah hasil penelitian kelayakan yang diperoleh dari hasil penilaian para ahli bahasa, dan para ahli materi, ahli bahasa, dan ahli media yang ditampilkan pada tabel berikut. Nah, berdasarkan tabel tersebut, nilai rata-rata yang diperoleh dari para ahli memperoleh hasil 91,79% dengan kategori sangat layak. Hal ini menunjukkan bahwa e-modul ISP berbasis Canva untuk mahasiswa hukum dinyatakan sangat layak. Dan e-modul berbasis Canva untuk mahasiswa hukum dilakukan dengan untuk menguji keefektifan. Dilakukan dengan berikan lembar kepraktisan pada dosen dan mahasiswa hukum guna mengetahui kepraktisan di modul ISP berbasis Canva yang telah dibuat. Dan dari hasil tabel yang berikut ini, nilai rata-rata dari lembar angket kepraktisan dosen dan mahasiswa hukum semester 2 memperoleh 91,86%. Hal ini menunjukkan bahwa e-modul ISP berbasis Canva bagi mahasiswa hukum dinyatakan sangat praktis. Dan pada hasil penelitian, untuk mengetahui hasil keefektifan pada e-modul ISP berbasis Canva bagi mahasiswa hukum yang telah dikembangkan oleh peneliti, maka dilakukan tes hasil belajar mahasiswa hukum dengan mengerjakan latihan yang tersedia pada e-modul ISP. Kami hanya mengambil sampel 6 mahasiswa, nilai rata-rata yang diambil dari 6 mahasiswa hukum dengan kemampuan rendah, sedang, dan tinggi memperoleh hasil 84,66, sehingga keefektifan e-modul ISP berbasis Canva bagi mahasiswa hukum semester 2 tersebut dinyatakan efektif. Penelitian rancangan e-modul berbasis Canva yang untuk mata kuliah English for Law yang termasuk pada English for Specific Purpose untuk mahasiswa hukum semester 2 baru sampai tahap rancangan dan pengembangan yang berfokus pada uji validitas dan praktikalitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rancangan dan pengembangan e-modul ISP berbasis Canva sangat layak, sangat praktis, dan efektif untuk digunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah English for Law bagi mahasiswa hukum. Nah, untuk keluaran, alhamdulillah, untuk keluaran wajib dan luaran tambahannya kami sudah tercapai. Berikut adalah luaran wajibnya. Artikel sudah dipublish di Jurnal Tanbawi, Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan UIN Banten, terindeks Sinta 3, vol 8 nomor 2 tahun 2022. Berikut bukti sudah publish-nya, dan berikut adalah jurnalnya yang berjudul Developing ESP e-Module Course Design Based on Canva for Law Students. Dan selanjutnya yaitu luaran tambahannya, ini juga sudah dipresentasikan, artikel sudah dipresentasikan di The Third International Conference on Educational and Technology Series 2022 Universitas Negeri Madiun yang terindeks Atlantis Press dengan bukti sertifikat terlampir dan The Third International dan sudah siap, dalam proses penerbitan.
yang sudah oke gitu, sudah dipresentasikan dan sudah masuk akan terbit, tapi sedang proses penerbitan. Berikut bukti accepted dan artikel terlampirnya. Oh ya, artikelnya yang sudah kami presentasikan di luaran tambahan yaitu Integration Technology in English for Specific Purpose, Course Design for Law Students. Ya, sekian Bapak, Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rini. Ya, Pak, sama-sama. Atas penjelasannya. Baik, berikutnya kepada yang terhormat timnya dari Bu Rianti Idayu. Baik, Assalamualaikum. Terdengar suara saya, Pak? Terdengar. Terdengar. Siap Ibu, dipersilakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat Ketua LPM, Bapak R. Hairudin dan jajarannya, yang terhormat Prof. Dr. Hajah Mutia, SEMP, dan Prof. Dr. Yayat Ruhiyat, MSI. Pada kesempatan ini saya memaparkan hasil laporan akhir terkait dengan PDP, yaitu saya sebagai ketua dan Rianti Dayu dan Muhammad Husni sebagai anggota. Faktor penyebab temuan berulang pada pemeriksaan inspektorat di PPT-nya Kabupaten. belum muncul. PPT-nya belum muncul. Sebentar. Ya, PPT-nya belum muncul, Bu. Sebentar, oke. Saya sudah muncul? Sudah. Oke. Dengan judul PPT, PDP-nya faktor temuan berulang pada pemeriksaan inspektorat di Kabupaten Serang. Yang melatar belakangi kami melakukan penelitian ini terkait dengan pelaksanaan pengawasan inspektorat Kabupaten Serang, tidak hanya terfokus dalam hal pengawasan audit saja, melainkan juga melaksanakan tugas sebagai fungsi pengarah terhadap semua satuan kerja pemerintah daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 105 Tahun 2020 tentang tugas inspektorat sebagai pengawas, mengawasi, dan membina urusan pemerintah menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah. Paradigma inspektorat sekarang sudah bergeser, yang tadinya sebagai pemeriksa, sekarang dengan paradigma baru, yaitu inspektorat yang lebih menekankan dalam hal pembinaan terhadap semua perangkat instansi daerah. Dan paradigma baru di inspektorat berwujud sebagai katalis dengan melaksanakan peranan sebagai penjamin mutu dan sebagai mitra konsultan dengan bertindak sebagai sistem peringatan dini sebelum dilakukannya pemeriksaan oleh pihak luar. Dan paradigma ini yang sudah berubah meyakinkan bahwa fungsi inspektorat sangat dibutuhkan dalam rangka memanifestasikan pengelolaan pemerintahan secara baik dan benar, serta bersih dari berbagai praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme. Akan tetapi pada prakteknya masih ada saja temuan yang berulang di setiap pemeriksaan, walaupun Bu Rianti, diklik dulu itunya, slideshow-nya Bu, agar PPT-nya terlihat. Ya. Nah, walaupun pemeriksaan, aja, Bu. Ya, walaupun berulang di setiap pemeriksaan, walaupun inspektorat telah melakukan berbagai pembinaan terhadap perangkat daerah. Nah, temuan yang banyak ditemukan dan berlanjut diantaranya berupa tata kelola keuangan di desa, seperti penggunaan dana desa serta pencatatan aset. Nah, ini adalah yang melatar belakangi kami meneliti. Metode yang kami gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan exploration, yaitu suatu jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk melakukan eksplorasi atau memperdalam pengetahuan ataupun mencari ide-ide baru mengenai sesuatu hal tertentu guna merumuskan permasalahan dengan secara lebih terperinci ataupun mengembangkan hipotesis, bukanlah untuk menguji hipotesis. Nah, data yang kami dapat yaitu
data berupa personil inspektorat ya, dan data statistik temuan auditor yang terjadi terus-menerus berulang di wilayah kerja Inspektorat Kabupaten Serang. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah dokumentasi wawancara yang kami lakukan. Dari penelitian tersebut, kami melakukan perumusan. Ada 7 perumusan, yang mana perumusan ini menghasilkan hasil dari penelitian, yaitu terkait dengan rumusan permasalahan inkompetensi auditor dalam pengembangan temuan. Yang mana dari hasil penelitian itu dalam menunjukkan kemampuan melaksanakan pekerjaan telah melakukan di sini adalah mengakibatkan temuan yang dilakukan inspektorat yang terus berulang, yang akhirnya aparatur yang melakukan penyimpangan akan berperilaku tidak etis dan juga hilangnya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang akhirnya menyimpang terjadi setiap tahun berikutnya. Dan terkait dengan rumusan yang selanjutnya itu kekurangan integritas dan nilai etika aparatur. Dari hasil temuan penelitian menunjukkan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan di sini adalah mengakibatkan yang temuan audit yang berulang dari inspektorat adalah melakukan penyimpangan atas perilaku tidak etis dan juga hilang rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang akhirnya terjadi hal yang sama setiap tahunnya. Yang ketiga adalah terkait dengan perubahan regulasi. Nah, perubahan regulasi ini berubah namun tidak disinkronkan dari hasil temuan penelitian dengan interpretasi secara baik dan tidak benar dari pihak audit dan auditi. Nah, ini bisa menimbulkan resiko terhadap tingkat kekeliruan yang ujungnya baik kekeliruan maupun temuan audit yang selalu berulang di setiap tahunnya. Terkait dengan rumusan yang keempat yaitu kurangnya komitmen pimpinan. Nah, di mana pimpinan harus memiliki komitmen dalam pengambilan keputusan. Komitmen pimpinan tidak sejalan dengan adanya komitmen yang tinggi dalam organisasi. Ini dibuktikan dengan tingkat temuan audit hanya bersifat di administrasi. Banyaknya sesuatu hal atau administrasi yang sifatnya itu tidak diselesaikan secara komitmen dari pimpinan tersebut. Dan yang kelima adanya lemahnya komunikasi dan koordinasi audit. Nah, dari lemahnya komunikasi dan koordinasi audit dari hasil temuan yang setiap tahun berulang, ini komunikasi ini tidak terjalin dengan baik. Komunikasi hanya dilakukan setelah pemeriksaan. Setelah selesai pemeriksaan, berupa permintaan tanggapan dari auditor melalui konsep hasil pemeriksaan. Setelah itu tidak ada lagi perbaikan berkelanjutan dan komunikasi ini masih kaku. Nah, informasinya ini menimbulkan permasalahan permasalahan yang akan terus berlanjut bila tidak terjadi perubahan. Yang keenam ini adalah lemahnya sistem pengendalian di dalam internal. Nah, hasil temuannya adalah lemahnya sistem pengendalian khususnya di lingkungan pemerintahan yang didasarkan oleh pengetahuan dari pimpinan atau dari aparat yang bekerja di tempat tersebut. Yang selanjutnya yang ketujuh adanya mutasi pengelolaan keuangan. Adanya mutasi pengelolaan keuangan yang tujuannya sebenarnya mutasi keuangan ini dalam rangka melaksanakan pemerintahan yang bersih untuk melakukan kesalahan yang dapat merugikan negara. Tetapi dari hasil penelitian mutasi dari pengelolaan keuangan ini mutasi pegawai yang perannya penting di dalam pengelolaan pembendaharaan keuangan ini yang sudah didukung dengan kompetensi, ilmu dan pengetahuan digantikan dengan pengelola keuangan yang belum memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang keuangan daerah. Nah, ini akibatnya terjadi lagi kesalahan dan penyimpangan. Nah, itu adalah terkait dengan rumusan masalah dan hasil temuan dari kami para peneliti. Dari pembahasan yang kita simpulkan bahwa peranan inspektorat. Baik, Ibu, langsung keluaran, Ibu, punten. Oke. Keluaran yang capaian keluaran itu di owner dengan link yang sudah publish ini dengan kategori Sinta 3. Keluaran wajib ini adalah surat dari owner terkait dengan publish keluaran wajib. Dan ini adalah foto-foto kegiatan kami terkait dengan wawancara, dokumentasi atau pengambilan data di inspektorat.
Nggak ada luaran tambahan ya, Bu? Belum, kita belum mengajukan keluaran tambahan, belum. Ya, tidak ada, Bu. Ya. Mungkin itu cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rianti Idayu atas presentasinya. Berikutnya kepada yang terhormat timnya dari Bapak Muhammad Angga Anggriawan. Dipersilakan Bapak Angga. Oke, ya siap. Terima kasih atas waktunya. Izin share screen, Prof. Ya, Angga. Can we start share screen? Other participant is sharing. Nggak bisa start Untuk share yang Ibu Rianti di screen, nggak bisa. screen-nya di ini dulu Bu, di close dulu. Oke. Ya, silakan Bapak Angga. Ibu bentar. Sebentar dulu, Bu. Oke, apa sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Reviewer, Profesor Dr. Yayat, dan Dewan Reviewer yang kedua, Dr. Haji Mutia, serta rekan-rekan LPPM dan teman-teman dosen sekalian. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian yang berjudul Perhitungan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menggunakan pendekatan mikro dan makro. Nah, studi kasusnya itu di Kota Serang. Kami, yaitu timnya adalah terdiri dari Muhammad Angga Anggriawan, Pak Kennedy, dan Pak Hadi Kurniawanto. Oke, penelitian ini dilatar belakangi oleh diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, akhirnya mendorong kemandirian daerah dalam mengelola keuangan menjadi semakin penting. Nah, pemerintah daerah wajib melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didanai dari penerimaan daerah, jadi udah nggak bisa dari pusat. Nah, selanjutnya kemandirian ini berupa kemandirian dalam perencanaan maupun dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Nah, akan tetapi, di kebanyakan kabupaten kota, pajak daerah dan retribusi daerah itu hanya menyumbang angka 5-9% dari total penerimaan daerahnya, menurut rantai 2019. Nah, di sini terlihat bahwa data yang disajikan oleh Badan Statistik Provinsi tentang realisasi pemerintah Kota Serang dari tahun 2017 sampai 2021. Terkait penerimaan pajak daerah dan retribusi daerahnya. Nah, meskipun realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Serang itu mencapai target yang ditetapkan, karena memang ada target dan ada realisasi. Nah, di mana angka realisasi itu bisa lebih besar dari angka target, tapi secara perbandingan itu pajak daerah itu hanya berkontribusi kurang dari 10% dari total penerimaan daerah, serta berada atau Kota Serang ini berada pada tingkat ketiga terendah di Provinsi Banten dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya. Data dari Kementerian Keuangan 2020. Nah, selanjutnya metodologi penelitian, yakni pendekatan perhitungan potensi pajak daerah ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan makro dan mikro. Nah, untuk pendekatan makro dilakukan dengan menggunakan teknik statistik tertentu berdasarkan data-data sekunder tahun-tahun sebelumnya. Salah satu metode analisis pendekatan makro yang bisa dicoba dalam penetapan potensi pajak daerah, yakni menggunakan analisa tipologi klasen. Metode ini membuat sebuah pengelompokan potensi secara sektoral. Nah, model analisis pendekatan makro ini yakni menggolongkan setiap pajak itu ke dalam beberapa sektor, yakni yang pertama pendapatan prima, yang kedua potensial, yang ketiga berkembang, dan yang keempat terbelakang. Jadi gambarannya, bila mana pajak tersebut ada di kondisi prima, itu artinya dia bagus. Tapi kalau angkanya semakin menurun, yakni sampai terbelakang, itu artinya kurang bagus pertumbuhan dan proporsinya. Di sini dapat terlihat bahwa ada tabel rumusan matriks untuk menghitung menggunakan tipologi klasen.
Selanjutnya, yakni dengan pendekatan mikro. Tadi pendekatan makro, yang sekarang pendekatan mikro yang dihitung berdasarkan data hasil survei lapangan, sehingga menggambarkan potensi real pajak daerah saat ini. Idealnya observasi tersebut dilakukan secara keseluruhan atau sensus menurut Kementerian Keuangan 2021. Nah, model analisis pendekatan mikro ini, ya ini dengan cara peneliti itu memperoleh data hasil survei dari Dinkop UKM Perindak Kota Serang. Nah, karena beragamnya sektor usaha yang menjadi objek perhitungan potensi pajak, akhirnya peneliti itu menetapkan kriteria, akhirnya dikerucutkan berdasarkan jenis usaha dan besaran omsetnya saja. Jenis usaha yang ditetapkan oleh peneliti yakni usaha, restoran, dan hotel, serta besaran omsetnya itu yang dihasilkan selama 1 tahun sebesar 300 juta, yakni merupakan ukuran dari usaha kecil, 300 minimum sampai dengan 500 juta omset per tahunnya. Nah, hasil dan pembahasan penelitiannya dapat dilihat bahwa dari tabel 3 itu merupakan pajak daerah yang ada di Kota Serang dengan rata-rata rasio pertumbuhan dan proporsinya, yang dimana akhirnya bisa dipetakan melalui tipologi klasen bahwa untuk kelas prima atau sektor prima itu tidak ada. Untuk yang berkembang ada pajak hiburan, dari kelas prima itu turun ke potensial, nah di mana potensial itu cukup banyak, dan yang selanjutnya berkembang, dan yang terakhir terbelakang. Nah, di mana yang terbelakang ini ada pajak parkir dan pajak air tanah. Selanjutnya untuk pendekatan makro retribusi daerahnya, yakni di mana retribusi jasa umum, jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Bila mana dipetakan oleh tipologi klasen, penerimaan prima itu diisi oleh retribusi jasa usaha, dan sektor potensial itu ada retribusi perizinan tertentu, untuk yang berkembang tidak ada, dan yang terbelakang yakni retribusi jasa usaha. Nah, di sini terlihat selanjutnya ada pendekatan mikro dalam hitung potensi pajak daerah, yang dimana kalau tadi based on data yang kita peroleh secara makro, nah ini secara mikro yang saya peroleh dari Dinkop UKM, yang dimana cara menghitungnya yakni dari omset tahunannya saja yang kita pilih, yang kita kerucutkan, yang kita filter, angkanya minimum 300 juta per tahun yang akan dikalikan 10%. Nah, selanjutnya kesimpulan dan saran berdasarkan pendekatan makro dengan menggunakan analisis tipologi klasen, hasil pemetaan pajak daerah yang dapat disimpulkan bahwa langsung ke luaran Pak Angga. Oke, luarannya, Ya, luaran 3 menit target lagi, adalah jurnal Sinta 2, accepted jurnal Sinta 2, yakni Journal of Economy, Business, dan Akuntansi Venture, volume 25, nomor 22 tahun 2022, terbit Agustus November tahun 2022. Itu accepted tapi belum publish. Jadi menunggu publish yang insya Allah itu di bulan ini, Prof, publishnya. Mungkin itu aja, Prof, dari saya atau dari kami tim. Kurang lebih mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini cuma luaran wajib ya, Pak Angga ya? Cuma luaran wajib, Prof. Ya, nggak apa-apa. Tapi Sinta 2 kan? Iya, ada rencana penelitian selanjutnya juga sih, Prof. Iyalah, bagus. Apa progresnya bagus loh dari yang 70% ke Monef sekarang. Keren-keren Iya. ini mahasiswanya. Ya kan berkat Mantap. bimbingan dari tim LPPM juga, Prof. Dari dosen senior semuanya. Iya. Luar biasa. Jadi beda banget. Kalau 70 kan belum kelihatan, masih ada yang belum submit ya. Masih Iya, belum gitu. bikin artikel. Ini kan semuanya udah publish. Terus ya ini acceptance di Sinta 2 keren. Terima kasih. Ada yang sudah publish juga tadi di Sinta 2. Bagus-bagus lah, bagus. Oke. Baik, terima kasih Pak Angga, terima kasih Bu Prof. Berikutnya pada yang terhormat tim dari Bapak Saipudin. Dipersilakan Pak Saipudin. Pak Angga mohon untuk share screen-nya di off-kan dulu share screen-nya. Pak Saipudin, Pak Ustadz.
Pak Ustadz Saipudin. Siap. Siap, mantap Pak Ustadz. Nah, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Bina Bangsa, yang terhormat Bapak Ketua LPPM berikut tim, dan yang kami muliakan para Dewan Reviewer, ada Profesor Dayat dan juga Ibu Profesor Metia. Mudah-mudahan kita semuanya sehat senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mohon izin berkenan ingin melaporkan hasil luaran dari penelitian kami, Prof. Mohon izin share. Sudah terlihat semuanya? Sudah Pak Ustadz. Mantap Pak Ustadz, mantap. Halo? Sudah Pak Ustadz, sudah. Mantap. Halo? Sudah terdengar Pak Ustadz. Cek. Ya, bagus Pak Ustadz, bagus. Lanjut. Baik, mohon izin menyampaikan hasil laporan akhir PDP dengan judul Implementasi Akhlakul Karimah pada santri di Pondok Pesantren dan Manajemen Pendidikan Keagamaan di Pondok Pesantren Sekota Serang guna mencegah radikalisme terorisme. Tim kami, satu sebagai ketua peneliti, saya sendiri, Saipudin, SPD MPD, dengan anggota satu, Bapak Miftahudin, SPD MPD. Yang kedua, anggota kedua, Bapak Hamdan, Eskom dan Mkom. Pendahuluan, dalam menempuh pendidikan agama, diperlukan suatu wadah yang mumpuni untuk membina generasi penerus bangsa yang dijauhkan dari paham radikal yang sangat merugikan baik pada dirinya maupun kepada orang lain. Maka dari itu salah satu tempat untuk mendidik putra-putri kita salah satunya adalah pondok pesantren, yang mana dalam satu kabar di media sosial bahwasanya Ketua BNPT Bapak Boy Ramli mengatakan atau menyatakan bahwa kurang lebih 199 pondok pesantren terafiliasi pemahaman terorisme dan radikalisme. Begitupun di pondok pesantren yang ada di Kota Serang, yang mana jumlahnya cukup lumayan berdasarkan data dari Pakis Kemenag Kota Serang, sekitar berjumlah 299. Mohon izin Pak Ustadz, diklik itunya PowerPoint-nya. Adalah